Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Sonia Krisanti dengan NIM 24100-410 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya akan mempresentasikan materi tentang topik Techno-Sociopreneurship yang bertemakan tentang kewirausahaan di masa kini. Sebagai tugas dari mata kuliah Keteknososiopreneuran oleh dosen pengampu Bapak Maulidan S. Hud, MM, atau akrab kita kenal sebagai Pak Dodi. Pertama, kita mengenal tentang apa itu Techno-Sociopreneurship. Techno-Sociopreneurship adalah konsep yang menggabungkan 3 pilar utama. Yang pertama, adanya kemajuan teknologi. Yang kedua, kepedulian sosial dan kemandirian ekonomi atau entrepreneurship. Nah, entrepreneurship ini memiliki filosofi di balik itu yang menggunakan kata otak sebagai kata yang menciptakan sistem dan hati untuk menentukan arah dari sistem ini akan digunakan seperti apa. Juga Techno-Sociopreneurship ini memiliki latar belakang yang lahir dari ketimpangan sosial, di mana teknologi sudah sangat maju, namun masih ada beberapa sektor seperti petani atau nelayan yang masih tertinggal akan kemajuan teknologi. Masuk ke materi pertama, kegelisahan. Berbeda dengan bisnis pada umumnya yang biasanya hanya mengejar tren-tren yang sedang viral pada masanya, tapi seorang techno-sociopreneur memulai perjalanannya dari sebuah masalah nyata yang terjadi di masyarakat. Contoh kasusnya seperti seorang pengusaha biasanya mungkin hanya berpikir untuk membuka sebuah toko ikan sendiri, namun seorang techno-sociopreneur akan membangun platform digital yang menghubungkan antara pembeli dengan penjual yang akan menghidupkan banyak nelayan. Nah, dampaknya jika satu toko hanya akan membantu satu nelayan, tapi sebuah platform digital bisa membantu beberapa nelayan untuk bertahan hidup. Lalu, poin kedua ada teknologi untuk semua. Nah, teknologi tidak boleh eksklusif, di mana hanya orang berpendidikan tinggi dan orang-orang pintar coding saja yang menggunakannya, tapi harus user friendly, di mana teknologi harus bisa digunakan oleh pelaku UMKM atau orang-orang awam yang tidak terlalu paham tentang kemajuan teknologi. Nah, teknologi bisa sukses, kesuksesannya akan diukur dari seberapa banyak penggunaan yang akhirnya memiliki penghasilan melalui sistem yang dibuat, bukan dari kecanggihan AI atau sistem semata. Poin ketiga ada keuntungan versus kegunaan. Techno-Sociopreneur tetaplah sebuah bisnis yang mencari profit atau keuntungan, namun dengan tujuan yang berbeda. Profit di sini digunakan sebagai bahan bakar untuk mencari keuntungan dan menciptakan manfaat sosial yang lebih berdampak besar bagi masyarakat desa. Nah, dampak ini diukur dari jumlah anak-anak yang bisa kembali ke sekolah atau kenaikan pendapatan rata-rata masyarakat di desa dengan menggunakan platform digital ini. Strategi di sini adalah menjadi sosial. Sosial di sini adalah dengan membangun loyalitas dan kepercayaan konsumen, terutama konsumen dari generasi muda. Lalu di poin keempat ada tantangan dan etika. Membangun platform digital tentu memiliki hambatan yang sangat signifikan. Banyak aplikasi sosial yang gagal karena model bisnisnya yang tidak kuat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat platform digital adalah kita harus menjamin privasi orang tidak tersebar, dibantu agar tidak terjadi eksploitasi data.
Lalu ada integritas, di mana menjaga sisi kemanusiaan di tengah algoritma agar tidak mempelebar jurang kaya dan miskin. Selanjutnya di poin kelima ada konsep high tech dan high touch. Techno-socialpreneurship melampaui sekedar pembuatan aplikasi atau website. Teknologi tepat guna biasa berupa dari alat pertanian, filter air yang bertenaga surya, atau mesin pengelola sampah. Semakin tinggi teknologinya, maka akan semakin besar sentuhan kemanusiaan yang akan dibutuhkan. Nah, pengembangan harus dilakukan dengan cara turun ke lapangan untuk mendengar keluh kesah dari pengguna secara langsung. Poin ke-6 ada teknologi sebagai pelayanan. Teknologi hanyalah sebuah alat seperti pisau, di mana di tangan yang tepat ia akan menjadi alat untuk memberi makan dan membantu sesama. Di masa depan, pendidikan harus lebih kolaboratif, ahli teknik belajar sosiologi dan ahli sosial mengenal dasar dari teknologi. Nah, sebagai kesimpulan, sejarah tidak akan mengingat seberapa cepat profesor komputer kita, melainkan seberapa besar perubahan hidup yang kita berikan kepada sesama. Itu adalah 6 poin dari materi Techno-Socialpreneurship yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.